Pertemuan dengan Abizar yang secara tiba-tiba di koridor tadi masih menyisakan gemuruh di dadanya. Bagaimana tidak, hati dan pikirannya kini dipenuhi tentang Abizar. Ia bahkan tak bisa mengendalikan garis membentuk lengkung senyuman setiap kali wajah teduh yang tampan itu melintas dan membayangi pikirannya. Ah, sesak sekali rasanya. Apa yang harus kulakukan dengan rasa yang mulai mengganggu ini? Liona membatin sambil merebahkan tubuhnya di pembaringan. Matanya menatap langit-langit kamar. Namun, perlahan mulai terlihat lagi bayangan Abizar di sana. Ia mengerjapkan matanya berkali-kali. Akan tetapi bayangan itu semakin jelas. Ah, geram Liona. Ia menelungkupkan tubuhnya dan membenamkan dalam-dalam wajahnya ke bantal, berharap agar bayangan Abizar lenyap seketika. Untuk beberapa saat ia di posisi itu, hingga akhirnya memutuskan untuk duduk dan mengambil buku diari pemberian Abizar dari dalam lemari. Ia menyimpan di antara lipatan baju, berharap tak seorang pun bisa menemukan dan membacanya. Awal menerima buku diari itu ia bingung untuk apa dan harus menulis apa pada diari itu. Namun, sejak kedatangan Abizar, banyak hal yang ingin dia ungkapkan. Buku itu adalah salah satu media baginya untuk mengungkapkan semua yang dia rasakan. Ia benar-benar menaruh simpati yang sangat dalam pada ustadz yang ramah dan perhatian itu. Sehingga apapun yang ia rasakan, dengan lancar ia tuliskan dalam buku harian tersebut. Jujur, ia jadi merasa seperti orang linglung. Di satu sisi ia selalu merindukan Abizar, tetapi ketika Abizar ada di hadapannya, ia malah bingung dan jadi salah tingkah. Seperti yang baru saja terjadi di koridor tadi, mimpi dan kenyataan seakan tidak jelas batasnya. Hampir saja ia menyapa Abizar dengan panggilan yang sangat ingin ia ucapkan. Mas Abizar, ya Allah, aku sungguh menginginkannya. Aku yakin rasa ini adalah cinta. Begitu kalimat penutup dari tulisan yang baru saja ia selesaikan. Ternyata 2 lembar halaman yang tadinya kosong, kini sudah penuh dengan kalimat-kalimat perasaannya pada Abizar. Liona menutup kembali buku diari dan menyimpannya ke tempat semula. Ia menghela napas panjang sesaat setelah pintu lemari dikuncinya rapat. Sebagian beban yang tadinya begitu menyiksa hingga membuat dadanya terasa sesak, perlahan hilang karena telah berpindah ke dalam buku harian itu. Dari jendela kamar yang terbuka, Rona Jingga masuk menerangi kamar yang mulai gelap di senja itu. Liona beranjak menuju kamar mandi, membersihkan diri bersiap menyambut waktu maghrib. Ia berencana untuk tilawah lebih panjang sehabis salat nanti, agar pikirannya tidak menerawang ke satu wajah saja. Kamu dengar tadi kan, Li? Tanya Rere. Kalau lusa ada tabligh akbar dalam rangka milad pondok kita. Iya, aku dengar, jawab Liona. Besok pagi semuanya pasti sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Kamu dapat tugas apa, Li? Tanya Rere. Aku dapat bagian di dapur bantuin Bibi. Mungkin karena aku sering main ke dapur kali ya, makanya dapat tugas di sana, jawab Liona sambil tertawa kecil. Kalau aku bagian dekorasi, ujar Rere. Percakapan mereka terhenti ketika satu persatu santriwati lainnya masuk ke kamar untuk beristirahat. Lampu kamar dimatikan, keheningan pun tercipta. Malam semakin larut, semua mulai terlelap dan hanyut dalam mimpi masing-masing. Tak terkecuali Liona. Sepertinya sedang bermimpi indah. Pemilik wajah ayu itu berulang kali tersenyum bahagia sambil memeluk bantal gulingnya dengan erat. Di bawah langit yang sama, di antara kerembangan cahaya rembulan malam itu, dalam satu bilik yang hangat, sepasang kekasih telah terpisah cukup lama, sedang memadu rasa yang terpendam, meluapkan semua kerinduan yang selama ini terpasung oleh jarak dan waktu. Setiap sentuhan dan belayan lembut melepaskan satu persatu rantai kerinduan itu. Aku mencintaimu, Dik. Aku juga, Kak. Keduanya kembali dalam dekapan erat. Satu sama lain tak ingin membuat jarak. Tiap detik terlalu berharga untuk mereka berdua saat ini. Hari ini, semua warga pondok akan sibuk dengan tugasnya masing-masing. Ya, besok adalah hari jadi pondok yang ke-50. Angka istimewa. Setengah abad sudah pesantren ini berdiri. Tidak sedikit alumni yang sudah berhasil di luar sana. Dan besok sebagian mereka yang berkesempatan akan turut hadir meramaikan acara. Liona salah satu yang bersemangat menyambut acara besok. Ini kali pertama baginya. Sehingga ia terlihat antusias sekali. Pagi ini ia sudah rapi dan bersiap ke dapur untuk membantu Bibi. Assalamualaikum Bibi. Seperti biasa, dengan ceria ia menyapa asisten pondok yang bertugas di dapur itu. Waalaikumsalam Neng Ayu. Wah, cerah sekali pagi ini. Harus dong Bi, besok kan mau pesta,
ujarnya setengah berteriak. Ups, Leona segera menangkupkan kedua telapak tangannya ke mulut. Ketika sadar suaranya barusan membuat santriwati yang lain menoleh ke arahnya. Dengan cueknya, ia kembali bertanya pada Bibi apa yang harus dikerjakannya. Ambil karung yang berisi kentang di pojok sana, terus kupas kulitnya, perintah Bibi pada Leona. Mata Leona langsung mendelik melihat arah yang ditunjuk Bibi. Ya ampun Bi, apa nggak ada kerjaan yang lain? Ntar kuku dan jari aku hitam semua, besok kan mau tampil cantik Bi, ujar Leona. Nggak ada tawar-menawar, nanti setelah selesai tinggal dibersihkan tangannya dengan jeruk nipis. Bakalan kembali bening tuh semua kuku sama jari-jarimu, Bibi menjelaskan. Dengan berat hati, Leona dibantu santriwati lain yang juga bertugas di dapur mulai mengupas satu persatu kulit kentang yang dimaksud Bibi. Saat tengah asik dengan pekerjaan masing-masing, tiba-tiba semua orang yang di dapur dikejutkan oleh sebuah suara seseorang yang mengucapkan salam. Serentak mereka menoleh ke arah suara yang terdengar lembut dan menjawab salamnya. Masya Allah, Ustazah Qonita, kapan datang dari Madinah? Tanya Bibi pada sosok yang baru saja masuk. Leona menoleh pada perempuan yang disapa Qonita oleh Bibi. Perempuan itu sangat cantik menurut Leona. Kulit wajahnya putih bersih merona, tidak ada noda sedikit pun. Spontan Leona meraba wajahnya yang kini mulai berjerawat. Siapa perempuan itu? Batin Leona sambil kembali mengupas kulit kentang yang ada di tangannya. Telinganya tetap menyimak percakapan Bibi dengan perempuan yang membuatnya sedikit penasaran. Saya tiba kemarin sore, dijemput oleh suami saya. Bibi apa kabar? Tanya Qonita. Alhamdulillah, saya sehat. Pantas saja beberapa hari ini Bibi tidak melihat Pak Ustadz, jawab Bibi. Berapa lama rencananya di sini? Tanya Bibi kembali. Selamanya, Bi. Qonita menjawab sambil tersenyum. Itu artinya sudah tidak balik ke Madinah lagi ya? Alhamdulillah, Bi. Studi saya di Madinah sudah selesai, jadi saya kembali lagi mengabdi di pondok ini. Qonita menjelaskan. Alhamdulillah kalau begitu, Bibi ikutan senang dengarnya. Pastinya Ustadz Abizar orang yang paling bahagia saat ini, karena kalian tidak perlu berjauhan lagi. Aduh, tiba-tiba terdengar suara dari sudut di dapur itu. Bibi dan Qonita menoleh ke arah suara. Terlihat Leona sedang kesakitan sambil memegang tangan. Darah mengucur dari jari tangannya. Ternyata gadis itu teriris pisau yang sedang digunakan mengupas kentang. Santriwati yang di dekatnya segera beranjak mencari kapas dan obat luka. Qonita yang berdiri tidak jauh dari Leona segera menghampiri dan menahan aliran darah di jari Leona dengan sapu tangannya. Sakit sekali ya? Tanya Qonita. Ia melihat ada buliran bening di sudut mata Leona yang mulai mengalir jatuh ke pipi. Iya, sakit sekali, jawab Leona dengan tatapan yang tajam pada Qonita. Siapa dia? Sehingga kehadirannya membuat Abizar yang paling bahagia, batin Leona. Ingin rasanya ia teriak untuk menanyakan langsung pada perempuan yang kini sangat dekat di hadapannya. Santriwati yang tadi mencari kapas dan obat luka datang, seraya berkata pada Qonita, Ustazah, di depan masjid Ustadz Abizar sudah menunggu. Baik, terima kasih ya. Sebelum keluar ia berujar pada Leona. Semoga lukanya tidak terlalu dalam. Setelah pamit pada Bibi, Qonita keluar dari pintu dapur. Sudut mata Leona mengikuti bayangannya hingga benar-benar hilang dan tidak terlihat lagi. Bibi mendekati Leona yang wajahnya terlihat sangat murung dan penuh tanda tanya. Darah pada luka itu sudah berhenti mengalir. Bibi membersihkan sisanya dengan mengusap perlahan, kemudian memasangkan perban kecil untuk menutupi luka. Kedua bola mata di hadapannya penuh tanda tanya, menuntut jawaban atas semua yang baru saja didengarnya. Bibi menyadari hal itu. Bibi mengajak Leona untuk berdiri dari tempat duduknya. Mereka beranjak dan menjauh dari santriwati yang lainnya. Leona, apa yang ingin kamu tanyakan pada Bibi? Tanyakan saja, ujar Bibi. Leona sebenarnya sudah punya pemikiran sendiri tentang Qonita. Namun, ia ingin memastikan semua itu dari penjelasan Bibi. Siapa dia, Bi? Tanya Leona penuh harap. Qonita, dia adalah istri Ustadz Abizar.
Jawaban yang baru saja didengar Leona seperti letusan meriam yang dahsyat, sehingga langit seakan runtuh dan bumi yang dipijaknya terasa bergoyang. Leona bangkit dan mencoba berdiri untuk kembali ke kamar dan menumpahkan semua yang dia rasa. Namun, tubuhnya limbung. Untung Bibi masih sempat menahan tubuh gadis di depannya itu. Bibi bergegas mendudukkan Leona di salah satu kursi yang ada di dekat mereka. Genangan air mata yang ia tahan sejak tadi tidak mampu lagi dibendung. Leona membiarkan saja semuanya mengalir deras dan membasahi jilbab merah marun yang ia kenakan. Sebaiknya kamu kembali ke kamar. Jangan sampai tersebar gosip yang bukan-bukan karena mereka melihat kamu menangis seperti ini, ujar Bibi. Leona mengusap wajahnya dengan ujung jilbabnya. Hatinya benar-benar pedih. Ada luka menganga saat ini yang ia rasakan dalam relung hatinya. Bahkan untuk menghela napas pun terasa berat dan menyisakan dada. Untuk beberapa saat, Bibi dan Leona sama-sama terdiam. Bibi sudah tahu kalau selama ini Leona menyimpan perasaan istimewa pada Abizar. Namun, selalu saja Bibi tidak tega dan ragu untuk mengatakan yang sebenarnya. Tadi, sebenarnya spontan saja. Tidak ada niat untuk menunjukkan kebenaran itu pada Leona. Mungkin ini sudah rencana Allah, kalau Leona harus mengetahui kebenaran itu dengan cara seperti ini. Setelah merasa lebih tenang, Leona memilih keluar dari dapur menuju kamarnya. Ia ingin beristirahat untuk menenangkan pikiran dan akan mencoba berdamai kembali dengan perasaannya. Ia benar-benar terkejut dengan semua kenyataan ini. Kenyataan yang menimbulkan perih. Hanya Allah tempatnya mengadu saat ini. Berulang kali ia mengusap pipinya yang selalu saja basah karena air mata yang belum mau berhenti. Alirannya semakin deras saja ketika pikirannya kembali pada peristiwa di dapur tadi. Orang-orang hilir mudik, tetapi ia merasa sepi. Di antara hiruk pikuk, ia merasa sendiri. Langkahnya semakin dekat menuju kamar. Namun, ia memutuskan untuk berwudu dulu. Ia ingin bertemu sang pemilik hati untuk melarungkan segala kegelisahan yang tengah ia rasakan saat ini.